Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari channel Planologiku akan berbagi tentang penyelenggaraan penataan ruang, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan aturan pelaksanaannya pada PP 21 nomor 20 PP 21 tahun 2021. Nah, untuk Undang-Undang Cipta Kerja atau tujuan Undang-Undang Cipta sendiri itu diciptakan itu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, melakukan penyelesaian berbagai aspek pengaturan dalam yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional, kemudian melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan serta percepatan ya proyek strategis nasional. Nah, untuk upaya-upaya ini, untuk tujuan-tujuan ini, maka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha itu dilakukan dengan beberapa cara, melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha sektoral, dan persyaratan investasi. Dengan adanya penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan penyederhanaan persyaratan untuk perizinan dan investasi ini otomatis akan pengaruhi perubahan-perubahan di beberapa peraturan perundangan. Salah satunya adalah di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan beberapa undang-undang lain itu antara lain adalah Undang-Undang 27 tahun 2007, Undang-Undang 1 ya 2014 tentang perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang 32 tahun 2014 itu tentang kelautan, dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 itu tentang informasi geospasial. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang 26 ya yang berubah, dihapus ataupun ada dua tambahan sisipan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kalian bisa cermati ya pada dua tabel berikut. Nah, bagaimana dengan pasal-pasal yang tidak ada di tabel ini? Berarti masih tetap sama ya, sesuai yang ada di urutan Undang-Undang 26. Hanya yang berubah ini adalah pasal-pasal yang kita tunjukkan pada tabel yang ada di gambar video ini. Nah, kalau kita lihat ya, ada 9 pasal yang dihapus ya, 26 pasal yang dirubah, dan 2 pasal baru disisipkan ya. Kemudian beberapa ketentuan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya ini kalau kita baca ya di pasal 251 di PP 21 tahun 2021 ya, saat nanti peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang telah ada itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 252 ya, pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, maka peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pasal 4 peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang itu dicabut dan tidak dinyatakan berlaku. Jadi yang dicabut ini adalah yang ada di pasal 252. Jadi undang-undang tata ruang tidak dicabut. Nah, kemudian kalau kita melihat perbandingan outline ya antara aturan lebih rinci untuk penyelenggaraan penata ruang antara PP 15 dan PP 21, memang ada kelihatan ya perubahan yang mencolok baik dari struktur pembahasan maupun isinya. Nah, di isi ini yang pertama itu ada perubahan di pemanfaatan ruang. Kalau dulu hanya ada sinkronisasi pembiayaan dan pelaksanaan pembiayaan kegiatan program, sekarang ada perubahan ya yang ditebalkan ini pelaksanaan
pemanfaatan ruang ini melalui pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya untuk perwujudan struktur dan rencana pola dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang masih tetap ada. Nah, kemudian di bagian pengendalian pemanfaatan ruang kalau kita lihat zonasi dan perizinan itu sekarang tidak ada. Nah, di manakah zonasinya? Zonasinya ditarik di dalam muatan produk perencanaan tata ruang ya di dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya ya karena sifatnya preventif. Kemudian di pelaksanaannya ini zonasi dan perizinan ini digantikan dengan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pemberian insentif masih sama, pengenaan sanksi masih sama, kemudian ada tambahan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang. Kemudian pengawasan penataan ruang masih sama, pembinaan ini ada tambahan pengembangan profesi rencana tata ruang. Di sini disebutkan dengan jelas ya, baik nanti terkait dengan pengembangan melalui sekolah asosiasi sekolah perencana Indonesia atau ASPI maupun asosiasi profesi IAP ya. Kemudian ada kelembagaan penataan ruang. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan penataan ruang dan apa itu tujuannya ya? Kalau kita balik lagi ya melihat baca-baca Undang-Undang 26 tahun 2007 di sana surat jelas ya penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan satu, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian penyelenggaraan penataan ruang di dalam Undang-Undang 11 ini Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, karena tadi rohnya untuk meningkatkan yang namanya ekosistem investasi dengan asas pemerataan hak, kepastian hukum, memudahkan berusaha, kebersamaan dan kemandirian ya, maka di pasal 13 ya tadi terkait dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan ini akan dilakukan melalui pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau nanti yang akan kita kenal dengan KKPR. Kemudian persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan. Di pasal 14 itu juga dijelaskan bahwa KKPR itu nanti akan diberikan sebagai bentuk nanti ya upaya kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usaha itu dengan RDTRK. Nah, muncul pertanyaan di sini bagaimana kabupaten kota ya yang sekarang itu belum punya RDTRK. Ini dijelaskan pada pasal 15. Nah, pada pasal 15 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah yang sudah menyusun ya dan menyediakan RDTRK, maka yang namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR nanti diberikan melalui konfirmasi saja. Ya. Sementara pemerintah daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTRK, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer terhadap rencana tata ruang yang ada di atasnya. Baik itu nanti rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, kemudian rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan, dan rencana tata ruang pulau atau kepulauan. Ya, sehingga nanti di sini tidak ada hal-hal nanti yang akan bertentangan karena pemberian yang namanya KKPR ini tetap dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan rencana tata ruang yang di atasnya dan nanti pertimbangan-pertimbangan teknis ya yang secara planologis nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri kalau kita baca di pasal 2 ya di PP 21 nanti sebenarnya adalah keinginan untuk
mewujudkan ketertiban di dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak-hak kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian di pasal 3-nya ya di PP 21 itu disebutkan bahwa nanti pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang. Nah, pada bagian pertama untuk pelaksanaan penataan ruang ya, kita akan bertemu dengan yang namanya perencanaan tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang itu sendiri adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Ya, mulai kita menyusun rencananya, kita prediksikan ya, kita proyeksikan sampai tahun akhir rencana 20 tahun mendatang ya, kemudian kita bikin konsepsinya, rancangan peraturan daerahnya ya, sampai penetapannya ini ada di bagian ini ya, sehingga di perencanaan tata ruang ini kalau kita lihat nanti akan menghasilkan produk ya, baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci. Kemudian kalau kita lihat ya pada perencanaan tata ruang ini ya, penyusunan rencana tata ruang nanti akan otomatis akan ada dua ya bagian besar, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci. Yang masuk rencana umum tata ruang apa saja? Ya, rencana untuk penyusunan rencana umum tata ruang wilayah nasional, provinsi, wilayah kabupaten, atau rencana umum tata ruang wilayah kota. Untuk rencana rincinya itu ada kepulauan ya, untuk KSN-nya, untuk RZ kawasan, RZ kawasan strategis nasional tertentu, RDTRK KPN, dan RDTRK kawasan RDTRK kabupaten kota, di mana pada tahap perencanaan ini minimal nanti harus ada mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan analisis data, perumusan konsepsi tata ruang, penyusunan rencana peraturan ya tentang tata ruang, di mana di dalam proses ini ya pemangku kepentingan dan masyarakat itu harus dilibatkan sampai nanti hasilnya adalah konsepsi rencana tata ruang dan rancangan peraturan tentang tata ruang. Baru nanti ada proses penetapan rencana tata ruang, baik nanti rencana umum maupun rencana rinci, di mana tahapannya mulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah, pembahasan, penyampaian rancangan yang telah dibahas ya, kemudian pembahasan linsek atau lintas sektoral, penerbitan persetujuan dan pelaksanaan persetujuan, kemudian ada evaluasi ya. Kalau sudah bagus nanti akan ada penetapan ya untuk rencana tata ruang ya, baik rencana tata ruang wilayah maupun rencana umum ya, maupun rencana rinci. Nah, kemudian ada hal baru di dalam perencanaan ini ya, penyederhanaan hierarki penataan ruang. Ini kalau kita lihat rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana kawasan strategis kabupaten ini dihilangkan. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya tumpang tindih antar produk perencanaan yang selama ini ada, hingga nanti ya baik rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana kawasan strategis kabupaten ini akan masuk menjadi bagian dari rencana umum tata ruang wilayah ya, seperti yang dimaksud di pasal 15 PP 21, pasal 18 PP 21, dan pasal 21 di PP 21 tahun 2021. Pelaksanaan penataan ruang yang kedua itu adalah pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan ruang itu sendiri adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, mulai penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Nah, pada kenyataannya pelaksanaan pemanfaatan ruang itu juga sulit ya untuk menuju yang namanya tujuan penataan ruang seperti pada yang ada di rencana tata ruang karena adanya berbagai kepentingan. Nah, disinilah nanti pelaksanaan kesesuaian dan sinkronisasi itu sangat dibutuhkan di dalam upaya perwujudan yang namanya tujuan penataan ruang ya. Ada kesesuaian nanti antara rencana dengan pelaksanaan kesesuaian dan sinkronisasi. Pada PP 21 pemanfaatan ruang itu sendiri dijelaskan ya dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, untuk kegiatan non berusaha dan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Kemudian pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang baik nanti sinkronisasi antar produk tata ruang antar wilayah maupun nanti sinkronisasi antar program, dan ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ini nanti akan berkaitan dengan sinkronisasi RT/RW-N, RT/RW Kepulauan, RTR KSN, RZ Kawasan dan RZ KSNT ya. Sementara pemerintah daerah nanti berkaitan dengan RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten dan kota. Nah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini nanti ya adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang ya, dan yang dimaksud sinkronisasi program ini nanti akan menghasilkan yang namanya sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 tahunan dan sinkronisasi program pemanfaatan jangka pendek atau 1 tahunan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian pemanfaatan ruang, di mana pengendalian pemanfaatan ruang itu adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang. Jadi salah satu saja di dalam komponen pelaksanaan penataan ruang jika tidak baik maka hasilnya nanti akan tetap jelek. Sebagus apapun produk perencanaan yang kita bikin, pemanfaatannya, pengendaliannya jelek akan jelek. Ya, nanti pemanfaatannya dilakukan sebagus apapun, pengendalian sebagus apapun, tapi kalau produk acuannya itu tuh jelek, hasilnya tetap jelek. Jadi semuanya tiga-tiganya di sini harus berjalan dengan baik. Nah, pengendalian pemanfaatan ruang ini kalau kita lihat di PP 21 dilakukan melalui beberapa cara ya. Yang pertama dengan menilai pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, menilai perwujudan rencana tata ruang baik struktur maupun pola, pemberian insentif disinsentif baik fiskal maupun non fiskal, pengenaan sanksi ya mulai dari peringatan tertulis sampai ke pemulihan fungsi ruang, dan penyelesaian sengketa penataan ruang mulai dari musyawarah ya melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Kemudian yang keempat adalah pengawasan penataan ruang itu sendiri, di mana di pengawasan itu meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ya. Di pemantauan dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung maupun dari informasi dari masyarakat. Hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah laporan yang memuat terkait dengan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang nanti bisa bernilai baik, nilai sedang ataupun nilai buruk. Nah, pengawasan penataan ruang ini diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tadi tujuan penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan penegakan hukum bidang penataan ruang, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian yang kelima adalah pembinaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, meningkatkan peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang ini dapat dilakukan dengan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Kemudian sosialisasi peraturan perundangan, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, penelitian, kajian dan pengembangan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penataan ruang, penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat, peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat, dan pengembangan profesi perencana tata ruang, mulai pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan tenaga profesi perencana tata ruang. Nah, terakhir terkait dengan kelembagaan, ya, kelembagaan ini nanti disusun dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang secara partisipatif. Nanti menteri itu dapat membuat forum penataan ruang. Nah, forum penataan ruang ini nanti bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang, ya, khususnya tadi bagi daerah yang belum memiliki RDTRK. Nah, ini nanti forum ini akan berisi yang namanya perwakilan dari kementerian, kelembagaan terkait dengan penataan ruang, ya, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. Ini untuk di tingkat pusat. Kemudian di daerah, ya, yang namanya forum penataan ruang ini juga berisi tentang dengan perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. Itu saja yang bisa Planologi Go Ilmu sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Sampai ketemu pada topik-topik bahasan lainnya di penyelenggaraan penataan ruang yang akan kita bahas, ya, satu persatu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.